Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi khusus ila hadratu Syekh Hasyim Asy'ari wal walid Abdullah bin Mas'ud tasbihan Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ti darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dharain amin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal ifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan daripada pembahasan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Terakhir kita bahas tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok yang timbul, yang menyebar di kurun 1333 Hijriah, di mana firqah-firqah dolalah ini, firqah-firqah batilah ini mulai bermunculan dan menyebar di tanah Indonesia di kurun 1330 Hijriah tersebut. Kemarin disebutkan di antara firqahnya yaitu kelompok yang memiliki pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab, terus Muhammad Abduh dan lain-lain yang terkenal dengan istilah kaum Wahabi. Kemudian firqah lain yang timbul, firqah batilah yang timbul adalah kaum Rafidhi, disebut Rafidah ya, atau Syiah. Rafidah atau Syiah ini menyebar sama dengan Wahabi di tahun 1300 Hijriah. Rafidah artinya apa? Artinya orang yang merendahkan ya, orang yang merendahkan. Terus dinisbatkan kelompok tersebut dengan istilah Rafidah. Orang yang kelompok tersebut mencaci maki sahabat. Terus yang ketiga adalah kaum Ibahiyun yang timbul di kurun tersebut, itu Ibahiyun. Ibahiyun adalah suatu kelompok yang menyatakan dirinya dalam kurung dia itu memperbolehkan segala maksiat, terus tidak mewajibkan bagi dirinya kewajiban-kewajiban syar'i ketika diri di dalam hatinya sudah sampai derajat mengingat Allah Subhanahu wa taala, sampai derajat di dalam hatinya sudah ada mahabbah kepada Allah ya, atas ukuran bagi kelompok tersebut, ketika merasa dirinya sudah mahabbah, maka gugurlah segala macam taklif, pembebanan syariat. Sholat nggak wajib lagi, puasa nggak wajib lagi, maksiat yang nggak dosa bagi mereka. Ini kelompok namanya kelompok Ibahiyun. Kemudian kelompok yang keempat timbul di kurun tersebut adalah wa minhum, sebagian daripada firqah yang sesat
yaitu firqah yang berpemikiran man, kelompok qala yang berkata bitana suhil arwah, tentang titisan ruh. Ini titisannya Raden, ini titisannya reinkarnasi. Jadi titisan, pemikiran tentang adanya titisan itu timbul di kurun tersebut. Ada ya kan, sebagian orang kan berpikir, oh ini titisan, ini anak ini titisannya apa nama raja ini, ya kan? Wantiqaliha, selain itu juga mereka percaya tentang perpindahan ruh abadal abad, selama-lamanya fil ashkhos. Jadi ruh itu kalau udah meninggal nih, fulan udah meninggal, ruhnya nggak di barzah, tapi ruhnya jadi pindah kayak avatar gitu ruhnya. Jadi ruh yang ini mati, dia reinkarnasi ke wujud bayi. Kadang reinkarnasinya nih dari misalkan dia manusia ke bentuk hewan. Ada pemikirannya seperti itu. Tahruju, keluarnya ruh min badanil akhar, dari badannya orang lain, min jinsihi, dari sesama jenisnya, sama-sama manusia atau selainnya. Wa za'ama, dan menyangka haula, orang-orang tersebut, anna ta'dibaha, disiksanya ruh, wa tan'imaha, dan mendapatkan nikmatnya ruh, fiha, di dalam badan tersebut, bihasabi zakaiha, tergantung kebersihannya, wa khabasiha, dan tergantung kekotorannya si arwah. Jadi siksaannya nggak di dalam kubur, tapi siksaannya itu nanti ke wujud selanjutnya. Jadi ini fulan ketika hidup di dunia ahli maksiat, nanti siksanya nggak di kuburan, tapi dijadiin bentuk yang lain. Jadinya turun apa naik? Iya. Ajib ya. Hewan. Qala, berkata Asyihab al-Khafaji fi syarhihi, di dalam syarahnya Syihab al-Khafaji ala Syifa, atas kitab Asy-Syifa. Syifa punyanya Qodiyat, kitab Asy-Syifa, terus disyarahin Syihabul al-Khafaji. Berkata Syekh Syihab al-Khafaji, waqad kafarohum, telah menghukumi kafir pada mereka sapa ahlu syar'i, ahli syariat yang benar-benar ahli syariat, menghukumi orang-orang yang mempikiran tersebut itu kafir tentang adanya reinkarnasi. 5, karena perkara fi, di dalamnya minta gedibillah, termasuk dia mengatakan Allah itu bohong tentang ada sisa kubur, berita-beritanya Allah itu bohong semua, ya kafir ya. Kalau orang meninggal ya alam barzah istilahnya, masuk ke kubur terus disiksanya di kubur, itu khobar syar'inya kayak gitu. Tapi mereka nggak percaya gitu, berarti ya kafir. Sama aja mereka tidak percaya atau menganggap Allah itu bohong, wa rasulihi, dan utusannya bohong, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya itu bohong, ya kan? Rasul khobarnya apa, dia percayanya apa. Ini timbul di kurun yang tadi disebutkan. Terus yang kelima ya, yang kelima termasuk nih banyak juga di kurun ini kepercayaan apa, wa minhum, sebagian dari firqah, kelompok yang sesat yang timbul di tahun tersebut, man, seseorang qala yang berkata bil hulul wal ittihad. Nanti istilah kelompoknya wahdatul wujud. Nah, hulul itu apa? Mereka percaya kalau Allah itu masuk ke dalam tubuh seseorang, ke dalam tubuh makhluknya. Ini hulul nih, menyatu, Allah menyatu dengan makhluk. Itu namanya hulul. Ini kepercayaan itu sudah ada di zaman sebelum Islam, adanya hulul ini. Ya kayak orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu itu percaya bahwasanya Tuhan itu menyatu dengan makhluk. Jadi Tuhannya adalah sifatnya ini ke makhluk.
Ini namanya hulul. Terus wal ittihad. Jadi ada yang gambarin gini. Ada yang gambarin ibaratnya botol berisi air. Itu Tuhan. Terus masuk ke wadah-wadah gelas-gelas. Ini berarti Tuhan menyatu dengan makhluk. Iya. Yes. Ini namanya hulul. Ittihad itu Tuhan sama makhluk jadi satu, gabung. Ibaratnya gini, ya. Ibaratnya Tuhan itu benang, makhluk itu bajunya. Nah, jadi satu. Itu ittihad namanya. Jadi kalau ittihad itu kayak Power Rangers gitu loh. Jadi yang ini sama ini jadi satu, terus menciptakan wujud yang lain. Ini namanya ittihad. Lah ya, nanti akhirnya jadi kayak wahdatul wujud. Ada wahdatul wujud itu seperti gini. Mereka mengatakan bahwasanya wujud hakiki itu adalah wujudnya Allah. Kita ini hanya sebatas apa namanya bayangan saja. Kalau kita ngaca, ya kita ngaca nih, itu yang di kaca itu, yang timbul itu kita apa bukan? Bukan. Jadi orang wahdatul wujud kurang lebihnya mereka berpikiran bahwasanya makhluk itu aslinya nggak ada, bener-bener nggak ada. Hah? Iya. Jadi yang ada Allah. Kita ini Allah, kata wahdatul wujud nih. Nggak ada makhluk. Jadi kita ini nggak wujud. Yang wujud hakiki hanya Allah. Kita ini ibaratnya hanya sebagai pantulan dari cahaya Tuhan aja. Hah? Iya, bayangan doang. Ini terjadi apa heboh nih, karena pemahaman tentang wahdatul wujud ini kadang disalahpahami, timbul dari seseorang yang telah sampai makom fana. Terus ketika mereka sampai makom fana, maka mereka mengucapkan kata-kata yang menjadi disalahpahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Ini jadi wahdatul wujud. Seperti Al-Halaj yang mengatakan bahwasanya Allah fi jaibi, Allah itu ada di sakuku. Allah bersemayam di sakuku ini. Ya kan? Mengatakan anallah, saya ini Allah. Ini aslinya perkataan mereka itu adalah perkataan yang timbul akibat mereka mencapai makom fana. Makom fana ini kedudukan di mana mereka tidak melihat makhluk. Bukan nggak ada makhluk, makhluknya ada, cuma mereka sudah nggak melihat lagi makhluk di depannya. Tenggelam, mereka sudah tenggelam ke dalam lautan fana itu, ya, lautan ma'rifat. Kemudian menimbulkan suatu kalimat-kalimat yang sebagai orang kalau terlalu seneng, kadang kan udah nggak kontrol apa aja, wis pokoknya saking senengnya, kadang dia ketika sudah sadar kok anak ngomong kayak gitu, kayak malu sendiri. Lah ini lebih dari itu, sehingga ada istilah wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud. Beda. Kalau wahdatul syuhud itu benar, kalau wahdatul wujud itu salah. Kalau wahdatul syuhud ini, wahdatul syuhud dia tetap menganggap manusia itu ada, tapi dirinya sudah
tenggelam sehingga tidak lagi melihat di depannya manusia, yang dilihat hanya Allah. Artinya segala sesuatu ini adalah semuanya Allah yang bikin, atau lebih dalam dari itu yang nggak bisa kita pahami, sehingga mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh-aneh, ya. Sehingga Al-Hallaj juga pernah mengatakan ketika didatangin sekelompok manusia, orang-orang di zaman itu didatangin Al-Hallaj mengatakan, apa yang kalian sembah itu ada di bawah kakiku. Gimana aja? Ini kan kalimat-kalimat yang kalau kita pahami secara dohir maka akan menyesatkan bagi orang awam, dan hal itulah yang menyebabkan timbulnya juga istilah wahdatul wujud. Nah, ini menjadi suatu pemahaman yang menyebar di zaman tersebut. Istilah kita di Jawa itu manunggaling kaula Gusti, ya. Jadi wujud itu hanya Allah, kita itu bukan, tidak ada, yang hanya ada Allah. Bedanya apa? Wahdatul wujud sama wahdatul syuhud. Wahdatul wujud tidak nganggap adanya manusia, nggak nganggap adanya makhluk, itu wahdatul wujud. Kalau wahdatul syuhud masih ada, tapi nggak kelihatan. Sudah. Nah, makom wahdatul syuhud ini tidak, ini makom wahbi, bukan makom kasbi, sehingga tidak bisa diusahakan karena ini wahbi. Maka dari itu ucapan-ucapan yang timbul itu makanya nggak bisa dicerna secara dohir karena terlalu dalam pengucapan atau pemahaman mereka. Ini kelompok akhirnya timbul suatu kelompok tersebut dari ucapan-ucapan para wali-wali yang ketika dalam makom fana. Maksudnya pemahaman dia buat si orang yang itu memang benar. Iya. Buat dia benar gitu. Iya, buat yang benar-benar tenggelam itu benar. Tapi yang dia itu cuma dengan otaknya ini nggak bisa, karena ini sudah bukan makom kasbi lagi, sehingga nggak bisa kita ikuti gitu, kecuali dengan takwil. Kalau di Jawa saya Siti Jenar. Kalau di Jawa saya Siti Jenar, ya Siti Jenar. Terus kata di Aceh itu namanya siapa juga itu, mereka sama. Mereka ngomong gini, aku menemukan ketika aku pergi ke Ka'bah, aku nggak menemukan Tuhan, tapi ketika aku pulang ke rumah, aku menemukan Tuhan di rumahku. Ini kan coba ente memahami kalimat ini ya. Kalau kita ikuti ya bisa kufur nanti. Makanya ucapan-ucapan mereka itu nggak boleh dipelajari karena itu bukan pelajaran. Kalau mau pelajari juga harus benar-benar yang ahli, karena kalimat itu harus banyak takwilannya gitu. Yaquluna, mereka mengatakan annahu ta'ala al-wujudul mutlak. Allah Ta'ala itu wujudnya wujud mutlak, wujud yang hakiki. Terus wa anna ghairahu, selain Allah, la yutasaf bil wujud aslan, selain Allah itu enggak wujud, kata mereka. Hatta idza qalu, sehingga ketika mereka mengucapkan al insan maujud, insan itu bukan wujud tapi maujud, manusia itu maujud. Jadi adanya manusia itu timbul dari pantulannya Allah, pantulannya wujud. Jadi manusia adalah Allah, Pantulannya Allah, bayang-bayangnya lah. bayang-bayangnya Allah. Ya itulah
kan tuh yang lagi ada, yang lagi di rame di itu tuh, yang di protes itu. Ada itu ya. Ada yang di rame itu. Makanya, dan ini cuma sekedar, ini kalau misalkan mereka ada ininya, ada kelompok dan pelajarannya, ada pelajarannya, tingkatan-tingkatannya ada. Iya, sehingga kalau kita ikut bisa ke doktrin. Kalau benar-benar nggak ada pondasi aqaidah khamsin, bisa karena ini suatu pelajaran bagi mereka, merupakan suatu madhab thariqah, ini wahdatul wujud ini, dan bahaya karena bukan termasuk ahlussunnah wal jamaah. Kalau ahlussunnah wal jamaah percayanya wahdatul syuhud, iya, wahdatul syuhud ini ahlussunnah wal jamaah emang mempercayainya ada wahdatul syuhud ketika seorang itu sampai makom fana, ya kan, proses. Jadi dari makom ma'rifat terus ke baqo terus fana. Orang kan dijelaskan sendiri di hadis ihsan itu, ayat butullah ka'anaka taro wa ilam takun taro fa innahu yaro. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini kan udah makom fana. Jadi ihsan itu martabat paling rendahnya, dikatakan di Jauharul Uluhiyah itu martabat paling tingginya kamu melihat Allah. Coba kalau dipahami secara telak aja, ya udah, ini Allah semua, jadi wahdatul wujud akhirnya. Ini makom ihsan yang paling tinggi. Makom yang paling rendahnya makom ihsan itu adalah engkau menyembah Allah dengan syariatnya Nabi Muhammad, itu tak ihsan sebetulnya. Kamu menyembah Nabi Muhammad dengan rukun-rukun syarat-syarat yang sudah disebutkan sesuai dengan fikih, itu sudah namanya ihsan, tapi masih makom yang kasbi. Karena dua makom ini sudah wahbi. Itu. Terus hatta idza qala insa mawjud fam anhu, maknanya manusia itu mewujud adalah annalahu ta'alluqan bil wujud mutlak. Sungguhnya manusia itu wujudnya itu hanya sebagai bentuk daripada wujudnya Allah yang hakiki. Wa huwallahu ta'ala. Nah, sehingga qala berkata al-alam al-amir fi hasiyati Abdus Salam, berkata Syekh Amir di dalam hasiyah Abdus Salam, pendapat semacam ini wa huwa kufrun sharihun, orang yang mempercayai bahwasanya manusia itu, makhluk itu enggak ada, yang ada hanya Allah, dengan pemikiran-pemikiran dan madhab mereka yang sudah tersusun itu, kalau kita pelajari dan kita yakini, itu bisa menjadikan kufrun sharih, benar-benar kafir. Wala hulul, tidak ada hulul, nggak ada Tuhan menyatu dengan makhluk. Wala itihad, nggak ada Tuhan bergabung dengan makhluk. Itihad, zat sama zat jadi satu. Kalau hulul, Tuhannya itu sifat yang ada pada makhluk. Terus fa'in waqa'a min akabiril awliya, seandainya terjadi ucapan-ucapan macam ini terhadap wali-wali yang masyhur, yang sudah terkenal kewaliannya, hal ini terjadi, mayuhimu dzalik, apa ucapan mereka yang bisa menyebabkan salah sangka, gitu loh, ucapan-ucapan yang bernyerempet-nyerempet kayak tadi, maka uwila, ditakwil, bima yunasibuhu, dengan apa yang layak, jangan diambil mentah-mentah. Kama yaqa minhum fi wahdatil wujud, seperti yang terjadi ya pada para wali-wali yang terkenal dengan wahdatul wujudnya,
seperti Halaj, Ibnul Arabi, terus banyak yang lainnya. Kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka, ma fil jubbati ilallah. Kata Al-Halaj, di jubahku ini ada Allah. Di jubahku, di dalam jubahku ini ada Allah. Mau lihat enggak? Arada, maksudnya apa ini ucapan ini? Kok di jubahnya ada Allah? Emang Allah itu pulpen? Emang Allah itu dompet? Arada, menghendaki annama fil jubbah, ya. Arada annama fil jubbah bal walqun, maksudnya adalah adanya wujudnya jubahku itu sebab Allah. Ada wujudnya kamu itu adalah Allah. Anallah, saya itu Allah, artinya adanya saya itu diwujudkan oleh Allah. Artinya gitu takwilannya. Bukan saya itu adalah zatnya Allah, bukan. Tetapi saya diciptakan oleh Allah. Sehingga ucapan seperti itu, la wujudalahu illa billah, saya nggak wujud, saya itu nggak akan ada kalau nggak diciptakan oleh Allah. Iyalah benar kalau gitu kan. Saya nggak wujud kalau nggak diwujudkan oleh Allah. Berarti wujudnya saya ini diwujudkan oleh Allah. Atau bahasa mereka, saya itu Allah, saya itu wujudnya Allah. Waqala, berkata Syekh Muhammad fi Lawahil Anwar, dikata Lawahil Anwar, min kamalil irfan, termasuk makrifat yang sempurna. Kata beliau nih, termasuk makrifat yang sempurna itu syuhudi abdin wa rabbin, ketika melihat hamba dan Tuhan. Ketika memisahkan nih, ini hamba yaitu Tuhan, mengetahui apa bedanya makhluk sama Tuhan Khaliknya. Ini makrifat sempurna ketika sudah mengetahui hamba itu siapa, Tuhan itu siapa. Itu berarti sudah makrifat sempurna. Kata Syekh Muhammad As-Safari ini, kitabnya Lawahil Anwar. Wa kullu arif, ketika dia sudah ngerti yang Tuhan, ini orang ini sudah ngerti, wah ini makhluk, ini Tuhan, udah ngerti nih, makanya sebutnya arif, orang ahli makrifat. Nah, ketika dia sudah arif, kemudian nafa syuhudal abdi, kok suatu waktu dia menghilangkan wujudnya abad, dia mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ketika diucapkan oleh seorang arif, bukan orang yang bodoh ya, mungkin kalau orang bodoh berarti dia gila, jangan-jangan kebanyakan masalah, kebanyakan utang jadi gila. Enggak, ini diucapkan oleh seorang ulama yang terkenal ahli makrifat, yang terkenal ilmunya. Suatu kali dia ngomong bahwasanya saya ini Tuhan, tiba-tiba gitu. Siti Jenar itu adalah murid daripada Wali Songo, orangnya alim. Tiba-tiba ngomong seperti ini, ya. Atau orang besar, alim ulama, tiba-tiba mengatakan bahwasanya saya ini Tuhan, kamu ini Tuhan, ya. Ini adalah Tuhan. Gimana nih ketika dia itu suatu waktu ngomong seperti itu, fi waqtin ma falaisa huwa bi'arif, berarti dia makomnya sudah bukan makrifat lagi. Wa innama huwa fi dzalikal waqt, tetapi ketika dia ngomong seperti itu, dia namanya sahibul hal, dalam keadaan hal, jadab, masih datang halnya. Wa sahibul hal sakron, orang yang datang halnya itu orang yang lagi mabuk cinta kepada Allah. Orang sahibul hal ini sakron, la tahqiqa indahu, orang yang sakron itu nggak punya hukum. Jangan diambil ucapannya, karena dia lagi tenggelam, lagi udah masduk udah, ucapannya tidak bisa diambil dohirnya. Tapi ini fi waktin, dalam beberapa waktu seorang wali kan tiba-tiba kan, ya kan,
Kan wali kan kadang ada sebagian ya, nggak semuanya. Sebagian wali kan ada masa-masa kedatangan hal tuh. Tiba-tiba apa ya kan? Bertingkah yang aneh-aneh. Tiap hari enggak. Kalau tiap hari enggak. Ada di Nafaisul apa kitabnya Imam Haddad tuh, di situ diceritakan seorang murid minta sama gurunya, alim, guru yang luar biasa, terkenal wali, Syekh, doakan atau mintakan kepada Allah agar aku di dalam hatiku ini dikasih rasa mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Kata gurunya, nggak bakal mampu ente. Nggak apa-apa, doain sama Allah supaya aku dikasih rasa mahabbah sama Allah Ta'ala. Maksa muridnya, akhirnya didoain, ya Allah berikanlah pada muridku ini rasa cinta kepadamu yang ukurannya sekecil biji wijen atau lebih kecil dari biji wijen. Kecil banget, jatuhkan ke hatinya. Tiba-tiba orang tersebut lari ke tengah-tengah lapangan lalu menghadap ke langit selama berhari-hari, nggak makan nggak minum. Ibunya bingung aja, kan ini anak-anak ini, ya Allah, nggak makan nggak minum, berdiri doang. Coba ini orang yang sudah tenggelam ke lautan mahabbah, ya udah. Terus makanya sahibul hal itu sakron katanya beliau, orang yang dalam halnya keadaannya datang itu orang yang lagi mabuk. Fadhahara mimma dzukir, maka dari pernyataan tadi yang sudah disebutkan, annal murad yang dikehendaki bi wahdatil wujud wal ittihad, arti wahdatul wujud dan arti ittihad fi madhabil qaum menurut ahli tasawuf, yaitu ahli tasawufnya ahli sunnah wal jamaah ya, karena ada ahli tasawufnya kelompok lain ada. Kalau ahli tasawuf ahli sunnah wal jamaah laisa ala dohir mutawaham, tidak boleh dipahami secara dohir. Ahli tasawufnya ahli sunnah wal jamaah itu tidak memahami wahdatul wujud itu secara dohirnya, enggak, tapi ditakwil. Setiap ucapan mereka yang benar-benar timbul dari akabir ya, bukan asofir, bukan yang timbul dari orang-orang yang ecek-ecek, bukan. Ini orang yang alim yang dijadikan panutan tiba-tiba mengucapkan kalimat tersebut, ya itu ditakwil. Wa idza kanat abdatul ausan, ketika adanya seorang penyembah berhala aja, penyembah berhala, mereka mengatakan mana buduhum illa liqaribuna ilallah, kami itu menyembah berhala sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah. Jadi orang penyembah berhala ini, orang-orang jahiliyah, kenapa mereka menyembah berhala? Alasannya mereka percaya Allah tapi nggak tahu cara menyembah Allah itu gimana, sehingga mereka bikin patung sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Mereka itu sembah patung. Apa? Aplikasi medianya. Beda kalau kita nih, kalau kita ziarah kubur, kita nggak menjadikan kubur itu adalah sesembahan, enggak. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tempatnya orang-orang soleh itu mustajab doa. Beda. Kalau orang-orang penyembah jahiliyah itu mereka tidak tahu cara menyembah Allah, sehingga mereka nyembah patung, nyembah berhala, karena mereka yakin dengan menyembah berhala ini mereka bisa dekat sama Allah. Jadi kalau kita kan menyembah Allah, caranya sholat yang dituntun oleh Rasulullah, cara mendekatkan diri kepada Allah ya sholat, ya puasa. Ini cara zulfa, cara taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah ya dengan sholat, dengan lain-lain ibadah. Kalau orang-orang jahiliyah enggak, caranya mendekatkan diri kepada Allah biar diridhai oleh Allah itu apa? Ya dengan menyembah berhala. Bikin media. Akhirnya mereka punya berhala masing-masing. Di rumahnya itu pasti ada berhala. Di sekitar Ka'bahnya mereka, sekitar Ka'bah
itu sudah ada 365 berhala, plus di rumahnya masing-masing udah ada berhala. Mereka percaya Allah, mereka percaya malaikat, tapi kacau, bingung. Nyembah Allahnya akhirnya dengan lewat lantaran ini media. Walam yakulu. Nah, mahalu syahidnya, apa hubungannya dengan pembahasan ini? Hubungannya adalah orang ahli jahiliyah aja tidak mengatakan humullah, tidak ngomong Tuhan, berhala itu Tuhan, enggak. Kaifa yudhannu dzalika bil arifin, bagaimana seorang yang sudah muslim, alim, ahli ma'rifat kok ngomong dirinya Tuhan? Kan enggak. Orang jahiliyah aja enggak mengatakan dirinya Tuhan, berhala ini Tuhan. Apalagi ini sudah muslim, ahli ma'rifat, sudah kenal Allah, sudah diajarkan Islam, kok tiba-tiba ngomong dirinya Tuhan? Berarti ini ada sesuatu yang harus ditakwil. Wa innal mal murad qaulul arif, sehingga dikatakan yang dikehendaki dengan ucapannya orang yang ahli ma'rifat, wa ilmuka annal kulul amri, maksudnya dengan wahdatul wujud secara ahli sunnah adalah wahdatul syuhud. Aku Allah, artinya aku itu ada diwujudkan oleh Allah. Gitu. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ketika mengatakan bahwasanya orang sudah nggak melihat makhluk, bukan artinya dia makhluk itu tidak ada, cuma tertutup dari melihat makhluk. Makhluknya tetap ada. Ini wahdatul syuhud yang dijadikan kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, gitu. Wala buddha inda kulli muslim min hadin fi hadal maqam wa in tafawatu. Seorang muslim ada yang sampai makom fana, tapi beda-beda makomnya. Ya kan, makom aulia kan beda-beda, derajatnya kan beda-beda. Ketika mereka, kalau Nabi, paling rendah-rendahnya derajat Nabi adalah derajatnya wali yang paling tinggi itu belum sampai derajatnya Nabi yang paling rendah. Kayak apa itu? Sehingga kalau misalkan kalau kita dikasih, misal ya, dikasih ilmunya yang diketahui oleh Nabi, ya udah kita hancur badan ini, nggak kuat nahan, nggak nampung. Sempurnanya akal ya para nabi, para rasul. Nggak muat dah. Wa innama ataltul kalam, sesungguhnya saya membahas permasalahan wahdatul wujud itu saya panjangkan pembahasannya, li'anna dararahum, karena bahayanya kelompok ini alal muslimin, atas orang-orang Islam itu aksara, lebih banyak bahayanya min dorori jamil kafaroh, dari bahayanya orang kafir sendiri. Kalau orang kafir kan jelas, mereka seandainya nyerang Islam lewat tembakan, iya, mati syahid, orang bisa ngeles lah. Tapi kalau lewat pemikiran seperti ini, bagaimana ngelesnya? Pemikiran yang kafir masuk ke dalam seorang mukmin, hancur tanpa dia sadari, matinya mati sangit akhirnya. Wal mubtadiin, dan ahli bid'ah yang lain. Kalau ahli bid'ah yang lain masih ada perbedaan, tapi kata Hadratus Hasyim Asy'ari, ahli bid'ah yang paling bahaya ya ini pada zaman beliau wahdatul wujud.
karena hampir-hampir serupa dengan ada kesamaan dengan ahli sunnah sendiri. Tapi makanya seandainya nggak ada benteng daripada WMJ, nggak ada ngerti Qaidul Khamsin, iya kejerumus bener. Soalnya ada suatu hari di pondok, waktu di pondok itu kedatangan orang macam ini, yaitu bicaranya ma'rifatnya bukan ma'rifat wajib mustahil jaiz, enggak, ya tentang manunggaling kaula Gusti ini. Saya melihat Allah gini, kita itu adalah sebenarnya Allah Ta'ala, tapi ya orang itu sudah kecemar ya, susah. Ada, karena mereka ada kelompoknya, sampai sekarang masih ada kelompok orang-orang kayak gitu, ada bukunya. Nah, makanya pembentengan ahli sunnah wal jamaah itu sangat penting dalam segi akidah, khususnya harus wajib. Makanya awal wajib al insan ma'rifatullah bistiqon, harus ma'rifat. Kalau ma'rifat aja enggak, ya sholatnya sebenar, tapi keyakinannya itu sudah enggak lagi benar. Fa inna katsiran minan nas, sesungguhnya banyak dari manusia itu yu'adimunahum, tuh di zaman itu banyak manusia yang mengagung-agungkan wahdatul wujud. Di zaman itu kelompok ini menyebar luas di zaman Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wa yasma'una kalamahum, bahkan ucapan mereka didengarkan, ma'ajahlihim, bersamaan orang-orang yang ikuti wahdatul wujud itu orang yang bodoh, biasa bil kalamil arabi, dengan bahasa Arab. Mereka nggak paham tentang bahasa Arab, nggak ngerti, akhirnya dijejeli pemikiran seperti ini. Mereka nggak paham ilmu, dijejeli, kosong, ikut. Nah, pengikutnya kebanyakan orang-orang bodoh tentang aqaid, tentang ilmu-ilmu usul bil Arab. Waqat rawa, meriwayatkan sapal Asmu'i, Syekh Asmu'i, Anil Khalil, dari Syekh Khalil, an Abi Amr bin Ala, dari Syekh Abi Amr bin Ala, annahu, sesungguhnya Abu Amr bin Ala berkata, aksaru man tazandaqa bil Iraq, kebanyakan orang yang menjadi kafir zindik di tanah Irak. Kafir zindik itu dohirnya Islam tapi hatinya, akidahnya sudah kafir. Itu orang zindik tuh. Islam dohirnya salat, dohirnya bacanya Al-Quran, tapi hatinya kafir. Itu zindik. Nah, kebanyakan orang-orang Irak di zaman itu menjadi zindik lijahlihim, karena mereka nggak tahu bil arabiyah, dengan kalam Arab. Wahum, dan kebanyakan mereka itu kafaratun, menjadi kafir bi'tiqadihim al-hulul wal ittihad, sebab keyakinan mereka tentang hulul dan ittihad. Jadi kekafiran banyak orang Irak zaman itu adalah sebab akidahnya akidah wahdatul wujud zaman itu. Enggak disebutkan zamannya sih ya, kemungkinan ya bisa zaman-zaman ketika timbul pemikiran ini, pemikiran wahdatul wujud kan, bisa jadi. Qala, berkata Al-Qadiyat fi Syifa, Syekh Qadiyat di dalam kitab Asy-Syifa. Ini selesai pembahasan wahdatul wujud. Anna kulla maqalatin, setiap ucapan sarahat yang menjelaskan binafyi rububiyah, meniadakan Tuhan, meniadakan Allah. Setiap ucapan yang ngomong Allah itu enggak ada, awil wahdaniyah, atau meniadakan sifat wahdaniyahnya Allah, au ibadati ghairillah, atau setiap ucapan yang mengajak ibadah kepada selain Allah, au ma'allah, atau setiap ucapan yang mengajak nyembah Allah dan selain Allah, fahiya kufrun, maka itu ucapan-ucapan yang kafir.
kalau ucapannya itu sudah nggak lagi mengwahdaniahkan Allah, Allah di mana-mana, yaitu Allah di atas, maka itu adalah ucapan-ucapan kufur. Kama qalati dahriyah, seperti ucapannya ateis dahriyah yang percaya bahwasanya dahriyah itu orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu terlahir dengan waktu, berjalannya waktu. Kata orang-orang dahriyah itu, manusia itu yang melahirkan adalah waktu, berjalannya waktu. Wa nasara, orang Nasrani, berarti ini yang berkata tentang ada sifat wahdaniyah. Mereka percaya Allah tapi nggak percaya wahdaniyahnya Allah. Wal majusi, orang majusi, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah. Walladzina asraku, dan orang-orang yang syirik bi ibadatil ausan, dengan menyembah berhala, berarti menyembah Allah dan dengan lewat menyembah patung. Ini orang-orang yang kata-katanya itu maqalatul kafaroh. Awil malaikat, dia menyembahnya malaikat. Wasyayatin, nyembah setan, ya. Apa? Satanik. Iya, ada kan? Iya. Dia apa? Organisasinya kuat karena ya namanya jin ya, pintar sihir, pintar ini kan. Awi syamsi, atau matahari, Sinto. Awi nujum, menyembah nujum, bintang. Awi nar, menyembah api. Au ahadin, atau menyembah sesuatu ghairillah, selain Allah, ininya dia termasuk kelompok yang kafir. Wa kadzalika, begitu juga kufur ashabul hulul, orang yang percaya hulul, nunggalin kaula Gusti, wa tanasuh, dan titisan. Enggak boleh kita percaya ini titisan nih, ini adalah titisan dari dewa. Terus wa kadzalika, dan begitu juga kafir man i'tarofa, seseorang yang meyakini bihayatillahi, dengan Allah itu berbentuk. Allah itu punya bentuk, punya wajah, punya tangan, duduk di atas arsy. Terus wa wahdaniyatihi walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin au ghairu qadim. Dia percaya Allah itu ada nih, orang percaya Allah itu ada, orang ini percaya Allah itu wahdaniyah tapi enggak qadim, ada. Au annahu muhdis, Allah itu zat yang baru. Au musawwar, nah ini banyak. Percaya Allah sifatnya wahdaniyah, percaya, tapi Allahnya berbentuk, nggak jadi wahdaniyah. Taunya dia wahdaniyah itu ya satu, nggak tahu wahdaniyah apa namanya, kamutasil, kamunfasil, ini nggak paham, sehingga yang namanya ya kalau kayak matahari jadinya. Nah ini termasuk, kata saya Hasyim Asy'ari, pemahaman yang batil, termasuk pemahaman yang kafir ketika mentasawurkan Allah, membentukkan zatnya Allah, membayangkan zatnya Allah. Ini ada pemahaman seperti itu. Bahkan di dalam kitab Naqd wa Ta'dil, yaitu di situ ada dijelaskan tentang ucapannya Ibn Taimiyah yang menjelaskan bahwasanya tinggi Allah itu dua hasta atau berapa meter gitu, tingginya sekian, terus duduk di atas arsy. Bahkan ijma'ul alam sepakat semua manusia, bahkan anak kecil, bahwasanya Allah itu ada di langit, kata Ibnu Taimiyah. Buktinya kalau ente doa, kemana mintanya anak kecil itu? Kau. Iya, itu hujahnya Ibn Taimiyah. Mujasimah biasa.
perlu didatangkan Bang Yosef. Sudah cukup kalau masih hidup ya. Mujazimah itu. Au idda'alahu walad, atau mengakui Allah itu punya walad. Tuh, punya anak, istrinya siapa nggak tahu. Au sahibah, atau punya teman. Ini pemahaman kafir. Au anahu mutawallad min syai', atau Allah muncul dari sesuatu, diciptakan dari sesuatu. Au kainun anhu, au annahu ma'hu fil azal syai'an, atau ada bersama Allah sesuatu yang qadim yang lain. Jadi kursi itu qadim bersama Allah. Hah? Karena yang dudukinya qadim. Iya. Ular berarti. Jadi kayak pemahamannya siapa? Pemahamannya Ali apa namanya kalau istilahnya itu apa? Satunya Mu'tazilah. Kelompok siapa? Hah? Orang-orang kayak Jabariyah. Hah? Jabariyah. Bukan. Mu'tazilah, ada satu lagi yang mempercayai bahwasanya alam itu qadim. Bukan, percaya Jabariyah bukan, yang mempercayai alam itu kayak fisikawan gitu, apa namanya? Istilah dalam ilmu tauhidnya itu. Ada filsafat kayak gitu. Ahli filsafat itu apa istilahnya itu? Jadi jadi yang mempercayai bahwasanya alam ini adalah qadim. Ini termasuk pemahaman yang kafir. Terus au anna sama sani'anil alam siwahu, atau mempercayai bahwasanya ada pencipta selain Allah. Nah, ini kata beliau, termasuknya adalah percaya adanya pencipta selain Allah. Ada dua pencipta, kayak orang-orang Hindu, terus orang-orang Persia juga kan, orang-orang penyembah berhala Majusi. Pencipta ada, kalau orang Majusi sih ngomong bahwa ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan keburukan. Kalau orang-orang Hindu lebih banyak lagi, orang-orang India tuh Tuhannya macam-macam tuh. Ada yang daftar Tuhan bisa kalau mereka tuh. Daftar jadi Tuhan. Terus fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslim, ini yang ijma' semua umat Islam sepakat tentang kekafirannya. Wa kadzalika man idda'a mujalasatullah, begitu juga dihukumi kafir orang yang ngaku duduk sama Allah. Ada ya orang aneh-aneh. Wal uruj ilaihi, atau mi'raj kepada Allah. Wa mukalamatihi, juga orang ngomong kalau dirinya itu berbicara dengan Allah. Ini kalimat-kalimat kafir nih. Au hululihi fi adil ashkhas ka qauli ba'dil mutasawwifah wal batiniyah wan nasara. Ketika kalam-kalam ini timbul daripada orang-orang bukan akabir sufiyah, bukan termasuk orang-orang yang ulama-ulama ahli ma'rifat, kalam ini timbul bukan dari mereka, maka jelas itu kafir. Tapi ketika ini timbul dari seorang soleh yang alim, terkenal dari kecilnya, orang ini masya Allah suatu hari mengacapkan kata-kata yang ini, maka harus ditakwil. Karena ya hal nih kalau orang-orang yang dari kecilnya aja sholat enggak atau apa enggak, lalu tiba-tiba ngucap kayak gini ya bukan majdubnya setiap hari setiap waktu ini. Terus wa kadzalika naqta'u, begitu juga kita mengatakan bahwasannya memastikan kafir ala kufri man qala bi qadamil alam au baqaihi,
Kita pasti ngucapin itu kafir ketika orang itu percaya bahwasanya alam itu qadim atau alam itu baqa. Au qala bitanasul arwah au intiqali abadil abad fil ashkhas wa ta'dibiha wa tan'iniha bi hasabi zakaiha wa khabaziha. Intinya i'tiqad selain WMJ ini, selain aqidul khamsin ini bahaya sekali, bisa sampai derajat kekafiran, karena yang paling benar itu satu dalam aqaid, yaitu aqidul khamsin. Udah aman dah. Yang lainnya itu hukum akhiratnya sudah kafir dah. Hukum dunia sebagian nggak bisa kita katakan kafir fi hukum dunia. Artinya tidak bisa bagi pemerintah untuk membunuhnya karena itu masih dalam hukum dunia. Tapi ketika di akhirat ya udah. Nah itu. Terus wa kadzalika man i'tarafa bil uluhiyah wal wahdaniyah walakinnahu jahada an-nubuwah. Nih, orang mempercayai Allah itu esa. Orang mempercayai tentang Allah, sifat-sifat Allah. Tapi dia tidak percaya nabi. Itu ada. Itu kafir. Hah? Iya. Min asliha. Umuman secara menyeluruh semua nabi itu enggak ada. Itu kafir. Au nubuwatan nabiyina khususan, atau mengingkari kenabian Nabi Muhammad atau kenabian nabi-nabi yang sudah disepakati dalam Al-Qur'an tentang kenabian dan risalahnya. 25 nabi ini kok satu aja diingkari, maka kafir. Au ahada min anbiya alladzina sallallahu alaihim ba'da ilmihi bidzalik fa huwa kafirun bila raib. Ini orang kafir tanpa ragu-ragu. Sepakat yang ulama semua. Wa kadzalika man qala anna nabiyana laisa alladzi kana bi Makkah wal Hijaz. Atau orang yang ngaku nabi saya itu bukan Nabi Muhammad. Nabi kita itu bukan musodik atau apa yang enggak kayak pesek aja ngaku jadi nabi. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya nabi kita itu laisal ladzi kana bi Makkah, bukan nabi yang di Mekah. Itu doang. Nabi saya itu bukan dia nggak ngomong Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan, cuma ngomong nabi saya itu bukan nabi yang ada di Mekah. Bisa kafir. Awil Hijaz, atau di tanah Hijaz ya, kalau dulu Hijaz, sekarang Saudi lah. Fakadzalika man idda'a nubuwata ahadin. Begitu juga orang yang mengaku-ngaku adanya nabi ma'a nabiyina, bersamaan nabi kita, au ba'dahu. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu ada nabi masih hidup. Itu termasuk daripada kalimat-kalimat yang kafir. Bersama nabi kita, Nabi Muhammad itu ada nabi yang diutus juga. Jadi diutusnya bareng dengan Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa atau Nabi Khidir ini pengecualian ya. Ini enggak, dia ngomong di zaman Nabi Muhammad ada nabi lain yang orang lain yang diangkat jadi nabi. Bukan Nabi Muhammad atau Nabi terakhir kan? Iya. Juga Yang bareng atau setelahnya. Gitu. Jadi ada nabi kayak Musailamah Kadzab. Ini dia ngaku-ngaku nabi kan bareng tuh di zamannya Nabi Muhammad tuh. Nah, atau setelahnya ada nabi setelah Nabi Muhammad wafat, atau ada nabi yang diangkat menjadi nabi ketika Nabi Muhammad itu masih hidup. Nah, itu termasuk kata-kata yang kafir. Au man idda'a an-nubuwah li nafsihi, atau orang yang mengaku dirinya nabi. Waduh. naik lagi. Kayak di kalamnya Habib Alwi bin Syahab itu kan kadang kritik ya, maksudnya kayak
nyindir dulu. Orang baru sekali tahajud aja udah tengok ke belakang malaikatnya kayak datang aja. Baru sekali tahajud merasa malaikat ada di belakang dia nih, malaikat rahmat nih. Ini ya Allah, ngaku-ngaku jadi nabi ya. Wa kadzalika man idda min ghalatil mutasawwifah. Begitu juga kafir orang-orang yang mengaku-ngaku min ghalatil mutasawwifah annahu yuha ilaihi wa illam yadda'i an-nubuwah. Saya ini tadi malam kedatangan malaikat Jibril. Saya bukan nabi, tapi malaikat Jibril datang terus memberi wahyu kepada saya. Saya dapat wahyu dari malaikat Jibril. Wah, ini. Dia nggak ngaku nabi ya kan, ada tuh si ini. Eden kan nggak ngaku nabi ya. Cuma kedatangan malaikat Jibril, terus malah ngakunya malaikat Jeng. Sayapnya malaikat Jibril. Qala fil Anwar, diberkata Syekh Yusuf Al-Ardabili di dalam kitab Al-Anwar. Wa yuqta'u, dan dipastikan bitakfiri kulli qailin, dengan kafirnya setiap orang yang mengatakan qaulan, sesuatu ucapan, yatawassalu bihi ila tadlil ummah, mengucapkan suatu ucapan yang menjadikan umat itu tersesat. Hati-hati, itu termasuk orang itu orang yang kafir ketika mengucapkan ucapan yang menyebabkan orang lain itu tersesat. Hati-hati. Menyesatkan orang lain. Terus wa takfiri sahabah, atau mengkafirkan sahabat. Nah, dia ngomong tentang bahwasanya cerita dia kisah yang inti kisahnya dia, ceritanya dia, ucapannya dia menggiring opini bahwasanya sahabat itu kafir. Nah, hati-hati, itu juga menyebabkan dirinya kafir. Bagi setiap ucapan yang menyesatkan umat, itu menyebabkan dirinya kafir, atau menggiring opini tentang kekafirannya sahabat, maka dirinya juga itu bisa kafir. Wa kullu fa'ilin fi'lan la yasduru illa min kafir, atau dia melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh kecuali orang kafir, seperti sujud li salib, sujud di salib. Awinar, dia sujud di api atau sesajen atau apa, walaupun dia ngomong saya nggak mengakui dia Tuhan, itu tetap kafir, kecuali kalau dipaksa. Nah, beda, diintimidasi, kalau nggak bunuh, beda nih. Dia ikhtiar, dengan ikhtiarnya dia karena toleransi atau apa, ikut-ikutan sujud di patung, ikut-ikutan sujud di salib, itu termasuk daripada kekafiran. Awil masyi ilal kanais ma'ahliha, atau orang yang berjalan masuk ke dalam gereja bersama ahli gereja itu dengan menggunakan seragam yang sama dengan seragamnya orang-orang yang di gereja tersebut, dengan perhiasan yang sama dengan mereka. Kebaktian. Isi-isi itu kebaktian. Iya. Pasukan orang kalau masuk ke gereja nggak apa-apa. Wa kadzalika man inkara Makkah aw Ka'bah al-Masjidil Haram. Terus wa kadzalika man ankara Makkah, atau juga disebut kafir juga orang yang mengingkari Mekah, ingkar Ka'bah atau Masjidil Haram. Inka namiman yudhanu bihi ilmu dalik, ketika dia mengingkari
tanah suci Mekah, atau mengingkari kemuliaannya Ka'bah, atau mengingkari Masjidil Haram. Ketika dia sudah tahu tentang sejarahnya Mekah, sejarahnya Ka'bah, dan apa itu Masjidil Haram. Kalau dia nggak tahu, ya nggak disebut kafir. Wa mimman khalatal muslim, itu faslun wallahu a'lam bishawab. Fatiha terus Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tahsil li kulli hauba wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahdha li kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.